Shalom Kakak Lita. Halo Inang, shalom. Shalom Kakak Amel. Wah, luar biasa ya Kak Lita ya. Minggu ini kita boleh bersama-sama dengan adik kita untuk sekolah minggu kembali. Kakak Lita, ayo kita sapa adik-adik dengan salam sehat kita Kakak Lita. Ayo, adik-adik sudah siap semua ya? Ayo Inang, kita sapa adik-adik kita. Ayo Kakak Lita. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, sehat selalu. Yes, yes, yes. Wah, mereka semangat sekali ya Kak Lita. Betul. Mereka sungguh-sungguh bersuka cita hari ini. Wah, Kakak Amel bersuka cita tidak? Wah, Kak Amel juga bersuka cita ya. Karena Kak Amel dengan setia mengiringin kita hari ini. Kak Lita, supaya adik-adik tambah semangat sebelum memulai ibadah, kita ajak adik-adik kita dulu berdoa Kak Lita. Oke Inang, adik-adik semua sudah siap? Kita akan bersatu di dalam doa. Yuk siapkan hati dan sikap berdoa. Dilipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih juga buat semua kesehatan adik-adik sekolah minggu kami dan juga semua orang tua dan keluarga kami. Tuhan, kami mau undang Tuhan Yesus di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan pujian kami. Kami berdoa, amin. Amin. Inang, adik-adik semua sudah pada bersuka cita. Mereka sudah siap untuk ikut ibadah sekolah minggu pagi hari ini Inang. Wah, luar biasa adik-adik kita Kak Lita. Betul, walaupun kita menyapa adik-adik kita via online seperti ini, tapi sukacita kita tidak boleh berkurang Inang. Iya Kak Lita. Nah, supaya sukacita adik-adik kita semakin luar biasa, kita ajak adik-adik kita menaikkan pujian Kak Lita. Oke Inang, adik-adik semua kita akan bernyanyi dengan pujian yang berkata, ayo, ayo, ayo. Bangkit berdiri adik-adik, kita bergerak untuk memuji nama Tuhan. Yang semangat adik-adik. Ada gerakannya ya Inang? Ada Kak Lita. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Ayo, 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 ayo teman-teman, kita bangun pagi-pagi wajah segar dan berseri untuk memuji Tuhan, untuk memuji Tuhan. Ayo, 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 ayolah berdoa, ucapkan terima kasih pada Tuhan yang memberi kesehatan kita, kesehatan kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu. Dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Wah, adik-adik sudah bersuka cita semuanya. Inang, hari ini tema minggu pagi hari kita, Inang tahu gak apa tema kita minggu ini? Tentang sekolah minggu ya Kak Lita ya? Betul, aku senang pergi sekolah minggu. Wah, Kak Lita, adik-adik juga sangat senang pergi ke sekolah minggu. Betul Inang, walaupun di saat ini pergi sekolah minggunya via online, tapi sukacitanya di dalam Tuhan harus penuh Inang. Wah, seperti lagu pujian
yang mau kita naikkan ini ya Kak ya? Betul, kita mau nyanyikan pujian sama-sama lagu yang berkata, mari kita bersukaria. Mari adik-adik tetap bersukaria, kita nyanyikan pujian ini. Yang semangat adik-adik. Kita bernyanyi bersama-sama adik-adik. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? mari kita bersukaria. Wah, adik-adik sudah tambah sukacitanya. Inang, tahu nggak kenapa adik-adik semua tuh bersemangat dan bersukacita minggu pagi hari ini? Wah, karena adik-adik itu adalah anak-anak yang luar biasa Kak. Terlebih mereka sudah menerima berkat Tuhan dengan buku baru, naik kelas, guru yang baru, teman-teman yang baru juga Kak Lita. Wah iya, memulai hari Senin besok adik-adik udah mulai kelas yang baru ya Inang? Iya Kak Lita. Nah adik-adik jangan lupa semua itu harus disyukurin. Betul, kita harus tetap mengucap syukur walaupun belajarnya dari rumah, bertemu dengan teman-teman juga dari rumah, menyapa guru-guru juga belajar harus dari rumah. Tapi itu untuk kebaikan kita bersama ya Inang? Iya Kak Lita. Nah bentuk syukur kita itu juga tidak hanya karena kita seperti itu Kak, tetapi pada saat kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Iya, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Adik-adik, mari disiapkan Alkitabnya. Kita akan sambut firman Tuhan melalui pujian, dan pujiannya berkata, Firman Tuhan ada di hatiku. Mari adik-adik penuh sukacita kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, oh oh oh. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini adik-adik. Siap semuanya? Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, oh oh oh. Marilah kita berdoa. Terima kasih bagimu Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat kami. Terpujilah Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang sampai pada kita pada Minggu tanggal 18 Juli 2021 yang terambil dari Ibrani
10 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu dimanapun pada saat ini, ya, baik kita yang ada di rumah secara live streaming, ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun, ya. Kalau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu semua karena kuasa Tuhan, ya. Jadi kalaupun ada di antara kita yang sekarang kurang sehat, Inang berdoa dan kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan diberikan Tuhan kesehatan dan juga kekuatan. Firman kita pada hari ini menyatakan hendaklah kita saling, ya. Yang pertama diingatkan di sini, ya, jangan menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah. Apa maksudnya? Nah, sekarang kan kita kondisi lagi di rumah, ya. Nah, otomatis kalau anak-anak sekolah minggu yang harus dilakukan itu yang pertama ada pertangyangan keluarga. Itu di hari Kamis, ya. Nah, kalau kita sebagai anak Tuhan, ya, haruslah kita ikuti ibadah tersebut, ya. Jangan kita bermalas-malasan atau jangan kita banyak alasan. Contoh, ya, ngantuk, males, lapar dan sebagainya. Atau ada keinginan kita yang lebih utama lagi. Contohnya Inang kasih, sekarang kan handphone setiap anak pasti punya. Kalaupun gak punya, dia pasti pakai punya orang tuanya, ya. Karena keseringan main HP di rumah, otomatis kita jadi lupa kondisi, lupa keadaan, lupa situasi. Sehingga apa yang terjadi? Kita lebih mengutamakan handphone, ya. Jadi otomatis apa yang terjadi, Nak? Kita masih katakanlah umur balita, sudah pokok utamanya handphone. Belum lagi nanti yang sudah sekolah, ya, baik dari kelas 1 SD sampai yang kelas 6. Kalau Inang lihat sekarang, ya, dikit-dikit handphone, dikit-dikit handphone. Kadangkala 2 tambah 2 pun kamu tidak berpikir lagi, tapi mencari di Google berapa jawabannya. Memang sih canggih dunia sekarang, ya, tapi salah jadinya, salah arah, salah jalan. Kenapa? Kamu lebih percaya kepada handphone, kepada Google daripada kepada Tuhan. Mana buktinya? Nah, itu tadi Nang bilang, ya. Coba sekarang siapa yang benar-benar mempersiapkan diri untuk beribadah hari ini tanpa alasan? Artinya dia bangun cepat, kemudian bersiap-siap, bergegas untuk melakukan ibadah hari ini. Nah, kalau demikian berarti kita itu anak-anak Tuhan. Nah, kalau ada di antara kita yang masih, ya, berat hati atau banyak alasan menjauhkan ibadah-ibadah, itu sangat disayangkan, ya, Nak, ya. Nah, lebih bagus kita saling mengingatkan, saling menasihati antara satu dengan yang lain. Contoh nih, ya, mungkin tetangga kita punya, ya, dia jarang beribadah, apalagi secara online sekarang, ya. Yang penting hari Senin sampai hari Sabtu, hari Minggu sama hari, ya. Padahal Tuhan sudah kasih kita 6 hari loh. Untuk apa? Melakukan semua aktivitas kita, melakukan semua kegiatan kita. Harusnya kita bersyukur. Tuhan kasih lebih banyak harinya
untuk memenuhi apa kebutuhan kita. Tuhan cuma minta 1 hari, ya, untuk beribadah di hari Minggu. Bukan berarti kalau gereja ditutup, ya, kita tidak beribadah, salah. Ya, justru situasi kondisi pada saat ini mengingatkan kita kepada Tuhan. Betapa besar kuasa Tuhan. Apapun bisa Dia lakukan, ya, tanpa meminta izin dari kita, tanpa meminta persetujuan kita. Karena kita tahu Tuhan itu adalah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pemurah, sangat sayang kepada kita. Udah tahu kita salah, ya, contohnya Inang salah atau banyak melakukan kesalahan, Tuhan itu masih sayang kepada Inang. Apalagi buat adik-adik sekolah minggu, ya. Tuhan sayang padaku, Tuhan sayang padamu. Nah, mana buktinya kita sayang kepada Tuhan? Sementara Tuhan mencintai kita. Nah, mana bukti cinta kasih kita kepada Tuhan? Ya paling tidak kita ingatlah, nak, kapan kita harus beribadah. Kapan kita harus memohon kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, kemudian meminta berkat dari Tuhan. Berdoa, napas orang Kristen. Kalau kita sebagai seorang Kristen, yang paling utama adalah doa. Jadi kalau bisa berdoa jangan 3 kali sehari ya. Atau seperti makan, doa makan pagi, doa makan siang, sama doa makan malam. Kalau yang namanya napas gimana sih? Kalau napasnya sesekali, nah udah mau mati. Nah dengan seperti itu napas biar terus dia relatif, ya, tidak ngos-ngosan, ya. Berarti bagaimana? Doa itu adalah cara kita berbicara dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau berbicara dengan Tuhan, ya jangan kita menjauhkan beribadah atau yang namanya kebaktian. Ya, ada kan pertangyangan keluarga hari Kamis. Bukan itu kewajiban orang tua kita, bukan. Namanya pertangyangan keluarga atau ibadah keluarga. Berarti di sana seluruh rangkaian keluarga, baik itu yang sudah mengerti atau yang belum mengerti atau yang masih bayi, ya. Seharusnya orang tua kita itu membawa semua anak-anaknya untuk boleh beribadah. Pertangyangan keluarga, disitulah kedekatan kita dengan Tuhan. Disitulah kedekatan kita sesama keluarga, ya. Dengan seperti itu kita akan bergantian berdoa, kita akan puji Tuhan, ya. Jadi kita nggak merasa stres, nggak merasa sendirian di dunia ini. Karena kenapa? Kita dekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita minta pertolongan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang tahu apa yang akan diberikan kepada kita, ya. Dalam suka, dalam duka, ya, atau dalam bentuk situasi sakit penyakit, kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena di ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Seperti kebiasaan beberapa orang, ya. Dia banyak alasan biasanya. Tapi Tuhan berkata di sini, tetapi marilah kita saling menasihati, ya. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Kita nggak tahu kapan hari Tuhan, ya. Yang kita tahu Tuhan sudah datang pertama kali itu untuk menebus dosa manusia. Tapi datang yang kedua kali, ya, itu untuk menghakimi. Apa yang sudah kita kerjakan, kita lakukan selama di dunia, nanti kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita perbuat. Nah, sebelum hari itu datang, atau bisa dikatakan sebelum ajal menjemput, ya, hendaklah anak-anak sekolah minggu harus membiasakan diri
untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, mulai sekarang jangan ada alasan untuk tidak beribadah sekolah minggu. Walaupun kita sakit, justru kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kita kekuatan. Apalagi ya di masa-masa sekarang. Coba kita lihat kiri kanan kita. Sekarang seperti seleksi alam. Tahu seleksi alam? Siapa yang kuat, yang berkenan di hadapan Tuhan, maka dia yang akan menerima anugerah dari Tuhan. Nah, kalau kita tidak percaya, ya jangan khawatir. Yang namanya ajal, setiap manusia pasti menuju ke sana. Tapi pertanyaannya, setelah kita meninggal, kita kemana? Ya, kalau ke neraka nggak usah. Ya, mending kita nggak usah meninggal. Tapi kalau Tuhan berikan kita kesempatan untuk ke surga, nah itu lebih bagus. Memang kita harus meninggal. Ya, kematian itu jalan kita untuk menuju surga. Jadi jangan takut kalau misalkan Tuhan menjemput kita. Tapi yang harus kita perhatikan, sebelum ajal menjemput kita, tetaplah kita tekun beribadah, tetaplah kita berdoa, memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan selagi kita masih mampu dan selagi kita masih bisa. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih bagimu Tuhan, Engkau masih memberikan kami kekuatan dan juga kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat kami. Terlebih-lebih di masa sulit ini ya Tuhan. Kami tahu Bapa, di tengah-tengah kehidupan ini banyak pergumulan yang kami hadapi. Baik anak-anak kami juga ya Tuhan. Mereka mungkin mengalami transisi ya Tuhan. Karena di masa sulit ini lebih dari setahun lamanya sudah ya Tuhan. Kami tahu Bapa, itu semua karena kehendak-Mu. Tapi kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau mampukan kami, Engkau kuatkan kami, Engkau berikan kami hikmat, sehingga kami boleh melalui dan melewati hari-hari kami ya Tuhan, untuk lebih baik ke depan ini ya Tuhan. Ketika kami selama ini masih bermalas-malasan ya Tuhan, untuk boleh beribadah, kiranya Engkau ketuk pintu hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terlebih-lebih anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, karena mereka belum paham dan mengerti ya Tuhan. Tapi Engkau pakailah orang tua mereka ya Tuhan, sehingga orang tua mereka boleh mengajari dan memberikan yang terbaik ya Bapa, sehingga boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui live streaming di rumah masing-masing ya Tuhan. Engkau berkatilah anak-anak kami ya Tuhan, pertumbuhan perkembangannya, baik itu dari balita ya Tuhan sampai yang kepada kelas 6 atau yang melanjut SMP atau SMA atau perguruan tinggi ya Tuhan. Engkau berkati terkhusus untuk anak sekolah minggu, karena mereka ya Tuhan diambang, bisa dikatakan belum mengerti dan tidak tahu apa tujuannya ke depan ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau akan mengurapi mereka sehingga mereka lebih memahaminya ya Tuhan. Ajarlah anak-anak kami untuk lebih baik ya Tuhan. Berikan mereka hikmat untuk memakai hari-hari mereka dan menempatkan waktu mereka untuk boleh datang memuji Tuhan. Demikian juga orang tua yang merupakan saluran berkat buat anak-anak kami ya Tuhan. Engkau berikanlah kami kekuatan, kesehatan, panjang umur dan juga rezeki yang melimpah ya Tuhan. Sehingga Engkau mampukan kami sebagai orang tua untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kami. Pakailah kami sebagai orang tua untuk mendidik membesarkannya ya Tuhan dan mengajarinya ya Tuhan, sehingga anak-anak kami boleh menjadi garam dan terang dunia ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan buat anak-anak kami yang akan melanjut sekolah dari SD kelas 1 menuju kelas 2 atau seterusnya ya Tuhan. Hanya kepadamu kami serahkan jiwa raga mereka. Engkau yang bantu mereka di dalam pendidikan ya Tuhan. Karena kami tahu situasi ini belum memberikan kami kesempatan bertemu. Tapi kami yakin dan percaya Engkau berikanlah kami hikmat dimanapun pada saat ini. Terlebih-lebih ya Tuhan untuk gerejamu ya Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan untuk seluruh jemaatmu dimanapun pada saat ini. Baik itu dalam kondisi sehat ya Tuhan. Terima kasih Engkau masih memberikan kesehatan buat kami. Dan pada saat ini jemaatmu yang kurang sehat ya Tuhan, atau sedang berobat atau di rumah sakit atau di rumah, kiranya Engkau bantu ya Tuhan untuk kesembuhan mereka ya Tuhan.
Engkau berikanlah mereka hikmat yang daripada Engkau, obat-obatan, makanan, minuman yang boleh menyehatkan, dan juga dokter atau para medis kiranya Engkau urapi sehingga boleh kesembuhan buat seluruh saudara kami dimanapun pada saat ini ya Tuhan. Kami juga memohon kepadamu ya Tuhan untuk seluruh guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, kiranya Engkau berkati ya Tuhan, karena kami merasa khawatir ya Tuhan pada saat-saat ini. Tapi kami yakin dan percaya ketika Engkau mengurapi kami, walaupun kami harus melaluinya ya Tuhan, Engkau akan kuatkan kami dan Engkau berikan kami kesehatan ya Tuhan. Engkau berikan kami rezeki yang melimpah sehingga Engkau pakailah seluruh guru-guru sekolah minggu khususnya di HKBP Taman Wisma Asri menjadi saluran berkat buat kami seluruhnya ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan untuk jemaat-Mu, Engkau berkati ya Tuhan, dari anak-anak balita sampai kepada yang sudah dewasa atau yang sudah orang tua ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Demikian juga para haladomu ya Tuhan dan juga pendeta. Kiranya Engkau urapi ya Tuhan sehingga boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Program Huria yang akan dilaksanakan baik yang sudah terlaksana ataupun belum ya Tuhan, kiranya Engkau urapi sehingga boleh berjalan. Demikian juga ya Tuhan kesempatan untuk izin beribadah ya Tuhan, kiranya Engkau urapi panitia pembangunan sehingga boleh memberikan yang terbaik seluruh yang mereka miliki ya Tuhan, sehingga boleh mendapatkan izin yang daripada Engkau ya Tuhan melalui seluruh pemerintah-pemerintah yang ada di tingkat rendah sampai ke tingkat tinggi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hapuskan dosa dan pelanggaran kami agar kami layak bersujud di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dek, lagi nunggu bis juga ya? Iya kak, aku lagi nunggu bis juga. Emangnya adek mau pergi kemana? Kok sendirian? Aku mau ke rumah teman aku kak. Hari ini aku dan teman aku mau main game di rumahnya. Emangnya kakak mau pergi kemana nih? Kakak mau pergi ke gereja, Dek. Loh, ini kan hari Minggu, Dek. Emangnya adek nggak pergi ke gereja ya? Aku mau ke gereja, lepas nanti aku main game di rumahnya teman aku. Loh, kok ngomongnya kayak gitu sih, Dek? Iya kak, aku mas banget. Adek harus pergi ke gereja, Dek. Kan hari ini harinya Tuhan. Sudah 6 hari Tuhan kasih waktu kita untuk melakukan aktivitas kita. Nah, 1 hari ini kita kasihlah buat Tuhan dengan cara beribadah kepadanya. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat ke-25 mengatakan, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Malas aku pergi. Tuhan kan ada di mana aja kak. Tuhan ada di mana saja, bukan alasan untuk tidak pergi ke gereja, Dek. Ada juga harus tahu, dalam Mazmur pasal ke-84 ayat ke-11 mengatakan, "Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik." Iya sih kak. Ya udah deh, aku ikut kakak ke gereja aja. Nah, adik-adik, dalam cerita kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus rajin sekolah minggu. Walaupun di masa pandemi kita ibadah online di rumah masing-masing, itu tidak buat kita tidak bersemangat. Karena Tuhan ingin kita, anak-anaknya, selalu menyembah Dia bersama-sama dan saling memberi semangat. Kita harus tahu firman Tuhan supaya kita bertumbuh dalam iman kita
kepada Tuhan Yesus. Dan di dalam kasih antar sesama orang Kristen. Wah, luar biasa adik-adik kita Kak Lita. Mereka mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Betul, tapi bukan hanya mendengar. Ayo adik-adik, tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi kita jadi pelaku firman Tuhan. Nah, seperti adik-adik yang sebentar lagi mau kita lakukan, memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Iya, ini saatnya adik-adik persiapkan persembahannya. Kita akan memuji nama Tuhan, persiapkan persembahannya. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan adik-adik jangan lupa membawa persembahannya ke gereja, memberikan kepada sintua wilayah. Atau kalau adik-adik tidak mau, boleh minta tolong mama dan papa untuk mengantarkan ke gereja kita. Jangan lupa ya adik-adik. Oke Inang, mari Inang. Kita akan bernyanyi pujian yang berkata Dison Adong. Kita akan bernyanyi bersama-sama adik-adik. Penuh sukacita ya. Dison Adong kuboan Tuhan Parbueni ngoluku naso tardok nian Sadiyama argana Tuhan Melesai di rajuman sudah dengan basam Jaloma Tuhan sailas maroham. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Dison adong kuboan Tuhan Parbueni ngoluku naso tardok nian Sadiyama argana Tuhan Melesai di rajuman sudah dengan basam Jaloma Tuhan sailas maroham. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukakanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan juga dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita hari ini kekal sampai selamanya. Amin.
Selamat hari Minggu, shalom buat kita semuanya. Salam sehat dan kita akan ketemu lagi di minggu depan. Tuhan memberkati. Dah.